Halo guys, welcome back to Slow Talk dengan gue Philip Fidlarno di sini. Pada hari ini gue bakal ngejelasin apa itu PT. Check this out. Jadi misalnya by definition, sebenarnya kita gampang banget mencari di internet. Kayak misalnya kita buka apa itu perseroan terbatas. Lalu baik itu mungkin keluar dari definisi KBBI, baik itu keluar dari beberapa definisi para ahli misalnya. Atau mungkin keluar langsung dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, gue bakal ngejelasin terlebih dahulu apa itu PT. PT atau perseroan terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas dan juga sebagai dasar hukum mengenai perseroan terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik terkait dengan PT. Kenapa orang bikin PT? Kenapa sih kita perlu banget untuk memahami cara kerjanya PT? Begitu. Sebenarnya kita lihat dari sini, perseroan terbatas. Dia tadi disebutkan sebagai badan hukum. Maksudnya apa tentang badan hukum itu? Di Indonesia itu dikenal ada 3 badan hukum. Pertama itu yayasan, kedua itu koperasi, dan ketiga itu PT itu sendiri. Kenapa gue bisa ngerasa bahwa seandainya kita mau bikin bisnis ya, kenapa PT ini adalah hal yang terbaik? Kenapa nggak CV? Kenapa nggak gue bikin kayak, ya yang nggak usah bikin apalah, kayak nggak usah PT-PT-an lah, kayak biasa aja gitu. Ternyata ada beberapa plus minusnya, dan menurut gue lebih banyak plus. Salah satunya adalah, pertama PT itu udah diatur jelas, itu paling penting. PT itu punya dasar hukumnya. Kalian punya masalah apapun, lihat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Begitu. Jadi menurut gue dengan kita membaca langsung terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, memahami pasal demi pasal, menurutku secara normatif ya, kalian paham. Jadi kita kayak, oh oke, gue paham tentang perseroan terbatas gitu. Apalagi plus dan minusnya. Ingat, di kata-kata PT, perseroan terbatas ada disebutkan sebagai T-nya itu terbatas. Apa sih maksud dari terbatas? Berdasarkan dari apa yang telah gue pelajarin, terbatas di situ maknanya adalah kewajiban. Kewajiban yang harus ditanggung oleh para pemegang saham terbatas. Maksudnya apa? Seandainya perusahaan mengalami kerugian, atau seandainya perusahaan harus berurusan dengan hukum, atau memang apa ya, misalnya kita ngomongnya kayak perusahaan itu ya kita bisa bilang bangkrut deh, ada memang kerugiannya gitu. Dan intinya ada suatu hal tertentu ya yang menyebabkan kerugian begitu. Nah, terus adanya kata-kata terbatas tadi itu, yang terbatas tadi itu maksudnya apa? Adalah ketika kita dituntut untuk mengganti rugi terhadap kelalaian kita atau tindakan seperti itu, maka kita hanya perlu dituntut berdasarkan modal yang kita tanamkan. Nah, ini gue bakal masuk dalam pasalnya. Pasal 3 ayat 1 UPT, pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Menarik kan? Maksud gue adalah, lu bikin PT, dan perseroan terbatas lu ini, perusahaan ini, membuat suatu perikatan yang mungkin bisa terjadi rugi dan lain sebagainya, ada permasalahan terhadap perikatan tersebut, kita hanya bertanggung jawab sebesar saham yang kita tempatkan. Kalau misalnya kita menempatkan saham yang senilai 50 juta, kita bertanggung jawab 50 juta tadi aja. Nggak sampai tuh dibahas sampai ke harta pribadi kita. Terus, kok ada sih yang masih bisa sampai ke sana? Itu nanti namanya piercing the corporate veil, yang mungkin bakal gue bahas abis. Jadi, di konten kali ini, yang PT ini, gue bakal bikin playlist sendiri. Jadi kalian bakal mengetahui seluruh apapun lah tentang PT itu. Gue bakal babat habis PT buat ngejelasin apapun itu. Dan gue ngerasa ini penting. Kenapa? Karena memang penjelasan terkait PT ini nggak akan jauh dari diri kita. Dan juga banyak cara-cara yang menarik, banyak hal-hal yang menarik, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa gue share terkait dengan perseroan terbatas. Namun mungkin that's a glimpse aja ya, jadi kayak dikit yang gue bakal kasih tahu kepada kalian, yang mungkin di video-video selanjutnya akan gue berikan. Dan dari pandangan gue,
Kalau misalnya pun gue dikasih waktu atau dikasih uang, dikasih gimana pun ya untuk membentuk suatu perusahaan, pasti gue bakal milih untuk membuat perseroan terbatas. Kenapa? Pertama, peraturannya jelas, dasar hukumnya jelas. Kedua, sudah berbentuk badan hukum. Terus habis itu bisa bisa memiliki kekayaan, pendapatan dan lain sebagainya. Terus bentuk kepemilikannya jelas, kita ada saham dan lain sebagainya. Terus habis itu kita juga tanggung jawabnya tadi, itu yang paling penting. Menurut gue itu yang paling penting. Beda sama kayak CV misalnya gitu, tanggung jawabnya beda. Nanti tuh penjelasannya agak panjang ya kalau CV ya, kayak sekutu aktif, sekutu pasif, if I'm not mistaken. Dan tanggung jawabnya tuh sampai ke pribadi loh, sampai ke harta. Ya walaupun mungkin antara kalian bilang, tapi ada kok yang PT tanggung jawabnya sampai pribadi, emang ada. Tapi kan ada beberapa ketentuan itu nanti yang bisa menghadirkan piercing the corporate veil. Tapi sampai saat ini menurut gue, perseroan terbatas itu adalah salah satu bentuk badan hukum yang paling terbaik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang individu untuk generate money, atau dia memang mau kembangkan bisnis atau pengen build their own company. Jadi menurut gua ya cengli lah, kayak cocok-cocok aja gitu. Dan menariknya lagi adalah perseroan terbatas ini banyak banget yang bakal kita bisa bahas. Baik itu mulai dari perpajakannya bagaimana, nanti cara pendirian gimana yang bakal gue jelasin di video selanjutnya, terus mekanisme pendiriannya, berapa biayanya. Misalnya kayak total-totalan deh, dari awal sampai akhir lu bikin PT berapa biayanya, berapa modal yang harus lo setorin, terus jenis-jenis saham apa aja, terus apa itu kayak misalnya M&A, kita kayak kalau kita mau belajar PT, kita juga pasti akan belajar tentang merger and acquisitions. Bukan hanya terhadap di persaingan usaha ya, kalau misalnya memang di hukum di undang-undang persaingan usaha kan itu juga dibahas tuh terkait dengan merger and acquisition yang bisa menyebabkan lemahnya persaingan usaha dan lain sebagainya. Tapi di PT ini lebih dijelaskan lagi tata caranya, bagaimana penginformasiannya. Dan menurut gua mungkin ini agak we escalated more ya. Jadi kita lebih kalau salah bahasa Inggris gue salah, jangan marahin. Kalau misalnya kita naikin lagi level kita, menurut gue kita nggak akan sekadar membahas tentang pencemar nama baik, pemerkosaan, pembunuhan. Kita nggak akan membahas sekadar itu. Memang itu mencari hak, tapi saat kita membahas tentang money, kita membahas tentang uang, gue ngerasa pembahasan PT ini lebih menarik. Gue merasa undang-undang persaingan usaha itu lebih menarik. Perlindungan konsumen itu lebih menarik. Dan menurut gue itu penting banget untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak bisa stuck aja, kita nggak bisa ada gap pengetahuannya. Gap pengetahuan di antara lu sama gue. Antara lu penonton sama gue sebagai orang yang memberikan ini, content creators. Makanya gue pengen apa yang gue ketahui, lo ketahui gitu. Dan menurut gue hal itu akan lebih memberikan esensi di mana kita ada di posisi yang sama. Jadi, nggak ada salahnya misalnya gue pengen share apapun yang gue tahu tentang perseroan terbatas, tentang bahan bacaan gue dan apapun kepada kalian, yang dimulai dari hari ini, tentang apa itu perseroan terbatas. Selanjutnya gue bakal tentang mekanisme dan lain sebagainya yang tadi gue udah sebutkan di awalan. Dan thank you for your time yang kalian sudah berikan kepada gue. Silahkan komen kalau misalnya kalian mau bahas tentang sesuatu di PT, misalnya kalian penasaran apapun kayak, Kak, PT itu sebenarnya apa sih? Terus habis itu, Kak, tolong dong dijelaskan tentang prosedur pembuatan anggaran dasar atau di notarisnya gimana, Kak? Kalian boleh tanya. Nanti gue bakal bikin videonya, gue bakal jelasin sehingga video ini bisa ada untuk selamanya gitu. Jadi kita bisa ulang-ulang lagi buat ditonton dan memahami lebih dalam. So, thank you guys dan salam demokrasi.